Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Witi Islam dimanapun Anda berada, bahwasannya kita harus meyakini kehidupan di dunia ini adalah tempat hanya melewati, bukan tempat tinggal. Dan bahkan di dunia ini adalah tempat ujian. Jadi bukan suatu target dalam kehidupan, karena bagaimanapun target yang kita capai di dunia ini, maka pasti kita tetap akan meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya sejatinya kehidupan itu yaitu ketika kita melangkahkan kaki kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia ini kita akan senantiasa mendapatkan ujian, siapapun dia, kaya ataupun miskin, besar ataupun tua ataupun kecil, semuanya mendapatkan ujian tidak terkecuali. Adapun bahagia ataupun senang itu hanya sesaat dan kembali akan mendapatkan ujian. Tidak ada orang yang dari lahir sampai tuanya pun itu akan senantiasa bahagia, tidak ada. Bahkan orang yang paling bahagia mungkin tidak pernah mendapatkan ujian pun pasti akan mati. Artinya tidak ada keabadian, kebahagiaan di dunia ini. Setelah kita mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian dan kita mendapati berbagai macam ujian, tergantung dari kemampuan kita menghadapi ujian tersebut, tergantung dari kadar kita mendapati ujian. Yang jelas kita akan tetap mendapati ujian, dan bagaimana kita untuk melewati hari-hari berat tersebut, yaitu hari-hari saat kita mengalami ujian tersebut. Maka di sini para ulama telah memberikan wejangan-wejangan bagaimana kita supaya ringan menghadapi hari-hari ketika mendapatkan ujian, yaitu menumbuhkan rasa sabar. Rasa sabar, orang ketika mengucapkan rasa sabar, bersabarlah, itu mungkin akan mudah, namun untuk menumbuhkan hakikat rasa sabar itu mungkin orang-orang sebagian kesulitan. Dan bagaimana supaya bisa menumbuhkan rasa sabar itu? Yang pertama adalah dengan meyakini akan besarnya pahala yang akan didapat dari ujian tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besarnya bala halasan, sebesarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian yang kita alami. Ini yang pertama. Ketika seseorang mengalami atau mendapatkan keyakinan tersebut, yaitu tentang besarnya pahala yang akan didapat, maka dia pun akan bersabar menghadapi ujian atau musibah tersebut. Yang kedua adalah meyakini dalam hati bahwasanya setiap musibah yang kita alami adalah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Sesungguhnya musibah yang terjadi di dunia dan di diri kalian itu tidak lain telah tertulis di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebelumnya. Jadi kita akan tenang, akan bersabar dengan mengetahui hakikat takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan selanjutnya adalah bisa jadi musibah tersebut adalah dikarenakan dari dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena tangan-tangan kalian. Oleh karenanya banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah memohon ampunan kepada Allah, karena dengan memohonan ampun atau dengan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah tersebut. Dan yang terakhir adalah ujian bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji dengan berbagai musibah dan dengan hal-hal yang mungkin tidak disukai. Maka ketika seseorang itu lulus dari ujian tersebut, maka Allah akan jadikan dia walinya. Idza ahabballahu qauman ibtalaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai suatu kaum, maka Allah akan uji dengan berbagai macam ujian. Dan dari 4 aspek ini, insya Allah kesabaran itu akan muncul di diri kita, dan kita pun akan menjalani hari-hari yang kita tidak sukai tersebut dengan berbagai musibah. Itu akan ringan kita melangkah menuju ke Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita tumbuh rasa ridho. Selain sabar juga akan menjadi rasa ridho, yaitu di atasnya kesabaran, yaitu kita dengan bergembira, dengan senang, dengan hati yang lapang atas musibah-musibah yang kita alami. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.